Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam damai, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis, di channel Cahaya Hati. Channel yang mengungkap, menyampaikan, dan menjelaskan tentang ilmu ajaran agama, ilmu ajaran berketuhanan, ilmu yang hakiki, yaitu ilmu perjalanan ruhani. Ilmu yang datangnya dari Sang Maha Rohani. Ilmu apakah itu? Itulah ilmu ajaran agama samawi. Ilmu yang datang dari sisi Tuhan, ilmu yang sangat tinggi. Ya'lu wa la yu'la alaih. Tiada tolak bandingnya, karena ilmu Sang Maha Esa, ilmu Sang Maha Kuasa, ilmu yang satu dari Tuhan yang satu. Saudara-saudaraku sedunia, pada video-video yang lalu kami sering menjelaskan tentang ilmu, hakikat ilmu, perjalanan ilmu. Dan sesungguhnya ilmu itu adalah perjalanan rohani dari Sang Maha Rohani. Kenapa disebut perjalanan rohani? Karena ilmu itu adalah datangnya dari Sang Maha Rohani untuk mengetahui tentang apa-apa yang menjadi rahasia, apa-apa yang menjadi kenyataan di dunia. Sebab dengan ilmu semuanya akan menjadi jelas, menjadi petunjuk, dan menjadi pembeda. Itulah hakikat ilmu dari Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Maka dengan kuasanya ilmu itu mewujud ke dunia. Saudara-saudaraku yang beriman, dalam menyimak video kami yang menyampaikan tentang penjelasan ilmu, itu jangan sepotong-sepotong. Harus selesai dari awal sampai akhir. Karena ini penjelasan ilmu yang dijelaskan secara nalar logika tinggi dan dapat dibuktikan serta dinyatakan. Sesungguhnya ilmu itu awalnya adalah rahasia berupa meta di alam maha meta. Ilmu rahasia yang datang dari Sang Maha Rahasia dibawa oleh utusan yang rahasia dan mewujud di dunia. Sesungguhnya ilmu itu adalah rahasia kebesaran persifatannya yang mewujud di dunia. Dan yang diutus adalah unsur rahasia kebesaran persifatannya dan mewujud di dunia. Itulah utusan Tuhan, utusan Allah yang wujud di dunia. Karena yang diutus oleh Allah adalah rahasia kebesaran persifatannya dan mewujud di dunia. Dan itu merupakan ilmu kehidupan. Nah, saudara-saudaraku,
yang beriman di mana saja berada, untuk mengetahui ilmu itu adalah rahasia kebesaran kehidupan Allah yang mewujud di dunia sebagai tanda kebesarannya, maka perlu perenungan, perlu berpikir yang logik, perlu kebersihan hati dan akal agar kita dapat mencermati, dapat memahami, serta berpikir cerdas akan apa-apa yang ada di dunia dan kegiatan-kegiatan, praktek-praktek bergeraknya manusia di dunia, sehingga praktek kegiatan bergerak manusia menjadikan ilmu di dunia dan mengetahui ilmu dari Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahami, ilmu itu adalah unsur rahasia kebesaran persifatan dari Sang Maha Hidup, bergerak, berproses, mewujud di dunia, dan ilmu itu diproses bergerak menjadi kenyataan di diri manusia, di alam semesta mewujud ilmu itu di diri manusia menjadi wujud kehidupan manusia, di tumbuhan menjadi wujud kehidupan Tuhan, di alam semesta menjadi pergerakan perputaran dunia dan sebagainya. Jadi ilmu itu sesungguhnya adalah ilmu kehidupan, ilmu perjalanan hidupnya Sang Maha Hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudaraku, untuk mengetahui itu ilmu kehidupan, carilah manusia utusan Tuhan di dunia yang di setiap zamannya hanya ada seorang manusia utusan, yaitu kenapa dinyatakan utusan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mengutus bagian daripada unsur kebesaran persifatannya ke dunia mewujud. Itulah yang disebut utusan. Utusannya mewujud di dunia menjadi ilmu kehidupan, dan ilmu yang mewujud ke dunia dan dibawa oleh utusannya, yaitu seorang manusia kekasihnya, pilihannya, khalifahnya, wakil Tuhan di dunia, si pembawa risalah ajaran agama samawi. Sekali lagi kami menyampaikan, cari manusia itu, cari kekasih itu, cari khalifah itu, cari wakil Tuhan di dunia, hanya seorang. Itulah tali penghubung manusia untuk bisa terhubung dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ulil amri minkum, itulah Allah yang zahir di dunia. Karena di balik manusia itu ada rahasia Tuhan, rahasia Allah, yaitu Allah yang batin, berupa rahasia di dalam diri manusia. Siapa manusia yang bertemu dengan utusan Tuhan dan belajar serta praktek bersungguh-sungguh terus sampai akhir hayat, maka selamatlah dia dunia dan akhirat. Jika manusia tidak bertemu dengan manusia utusan Tuhan di dunia yang bisa menghubungkan rohaniah pada Sang Maha Rohani sebagai tali wasilah, tali penghubung, maka tidak akan mungkin manusia itu bisa kembali kepada Tuhan. Tidak selamat dia di dunia dan akhirat, hanya menjalankan kehidupan fata morgana di dunia.
dan akan kekal selamanya di dunia. Itulah informasi dari kami. Carilah guru rohani, carilah wasilah di dunia sekarang juga. Karena kami sebelumnya selama 53 tahun tidak bertemu guru tersebut, tali wasilah tersebut. Sehingga selama 53 tahun perbuatan kami, hidup kami di dunia, ibadah kami, praktek ajaran agama, seluruhnya sia-sia. Tapi kami bersyukur sekarang dipertemukan dengan guru tersebut, sang pembawa wasilah, sang pembawa petunjuk, sehingga kami berproses belajar dengan dia, ulil amri minkum di zaman ini. Kami dapat berproses ilmu rohani, terhubung dengan maha rohani. Semoga kami bisa selamat dunia dan akhirat. Dan itu telah kami nyatakan, kami praktekkan, dan kami merasakan. Sehingga semua di dunia ini diperlihatkan, dipertunjukkan, dan diberitahu tentang rahasia-rahasia kebesaran Tuhan. Itulah ilmu rahasia Tuhan yang datang dari sisi Tuhan. Kami belajar di sekolah Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Salam rahayu, salam damai, salam kebajikan, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia di dunia. Salam basis cahaya hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.